Oke, selamat pagi semuanya. Kembali kalian masuk pada praktikum pengukuran di unit 2. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pembacaan pengukuran, di mana kalian sebelumnya telah belajar mengenai di mana pembacaan skala pada multimeter analog dan digital. Oke, kita langsung masuk materi pada hari ini. Pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian utama pengukuran, yaitu berupa bagian utama pada multimeter analog. Kemudian kita akan belajar mengenai apa itu tegangan AC dan DC, dan mengenai pengukuran besaran listrik, antara lain tegangan AC maupun DC, kuat arus, pengukuran resistansi, dan yang terakhir kontinuitas. Oke, kita langsung masuk pada bagian utama multimeter. Yang perlu kalian ketahui adalah satu, yaitu jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini yang akan dijadikan patokan nanti sebagai nilai pengukuran. Kemudian papan skala berupa nilai angka yang tertera pada lintasan papan skala multimeter analog tersebut. Terus kemudian pointer kalibrasi, di mana nanti digunakan untuk kalibrasi jarum tersebut. Dan kemudian terdapat juga ohm kalibrasi, di mana nanti untuk mengkalibrasi jarum penunjuk benar tepat di angka 0. Terus kemudian ada positif terminal, nanti untuk mengukur arus. Selanjutnya ada negatif terminal, di mana nanti ini untuk probe negatif yang berwarna hitam. Kemudian ada positif terminal, kalian bisa lihat berwarna merah ini. Dan kemudian ada probe-nya itu sendiri, positif dan negatif. Dan kemudian yang terakhir adalah selektor atau saklar pemilih. Kita bedah satu-satu. Nah, sekarang bagian selektor atau saklar pemilih. Kalian lihat mengenai tulisan angka yang berada di saklar pemilih tersebut. Kita dapat mengetahui yaitu 1. DCV atau VDC. Terdapat angka, yaitu ada kelompok ini. Kalian bisa lihat batasan garisnya adalah termasuk kelompok milik DC volt atau voltase DC, di mana ada 0,25 hingga 1000. Terus berikutnya ada AC volt. Sama terdapat kelompok juga batasi dalam garis ini dari 10, 50 hingga 1000. Dan yang ketiga ada DC miliampere. Ini menunjukkan untuk nanti pengukuran kuat arus. Di sini juga terdapat kelompok yang merupakan batas DC miliampere. Ada 0,25 ampere, 25 ampere, 2,5 miliampere, dan 100 mikroampere. Dan berikutnya ada ohm. Ohm juga terdapat kelompok yang dibatasi dalam garis ini. Kalian bisa lihat ada bas atau panjangnya buzzer kali 1 hingga kali
10K atau 10.000. Dan yang terakhir itu adalah off, posisi multimeter mati. Kemudian apa itu VAC dan VDC? Nah, ini adalah penjelasannya. VDC atau tegangan DC atau bahasa asingnya kita sering dengar yaitu direct current adalah tegangan dengan aliran arus searah. Sedangkan untuk tegangan AC atau alternating current adalah tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Di mana kalian bisa lihat ya di sini bentuk gelombangnya. Dia mempunyai polaritas plus dan nol atau plus dan min. Bentuk gelombangnya sejajar lurus. Ini adalah bentuk gelombang tegangan DC. Dan juga kalian juga bisa lihat simbol untuk tegangan DC. Ini adalah simbol baterai. Dan berikutnya adalah simbol sumber tegangan DC. Ada plus dan minus. Berbeda untuk tegangan listrik AC, yaitu bolak-balik. Mempunyai bentuk gelombang yang sinus, yang artinya bolak-balik. Dia tidak mempunyai polaritas, melainkan biasa disebut fasa dan netral. Kalian bisa lihat sendiri simbolnya. Dan kemudian ini adalah simulasinya, supaya kalian bisa lebih jelas lagi membedakan di mana listrik AC dan DC. Di mana DC dia satu arah, di mana aliran arus dari kutub positif ke negatif. Sementara beda jika kalian lihat di listrik AC. Dia berubah-ubah selang waktu tertentu, yang mempunyai waktu kecepatan yang sangat cepat sekali. Terus berikutnya, nah, penerapan tegangan AC maupun DC. Kalian lihat penerapan tegangan AC, penerapannya apa aja? Itu contohnya di televisi, kemudian AC, kulkas, lampu, dan lain-lain. Sementara untuk tegangan DC, yaitu contohnya charge handphone ya, terus kemudian charge laptop, kemudian aki, baterai, dan lain-lain. Terus apa itu DC miliampere? Itu arus listrik. Itu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Namanya DC miliampere itu juga arus searah atau direct current. Di mana kalian bisa lihat ini? Arus mengalir searah dari titik berpotensial tinggi yaitu plus mengalir ke titik potensial rendah atau minus. Itu yang dinamakan arus listrik. Dan kemudian apa itu hambatan atau resistansi? Adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik.
Dan contoh komponen pada elektronika yaitu yang mempunyai kemampuan menghambat aliran arus listrik, yaitu kalian bisa lihat di sini namanya resistor, di mana pengaplikasiannya seperti kalian lihat terdapat tegangan punya arus listrik berupa elektron tersebut mengalir. Kemudian di sini ada penghambat yang dinamakan atau bisa disebut juga resistansi atau ohm. Nah, gambar tangan ini adalah penghambat, yaitu di mana semakin besar hambatan, tentunya elektron semakin sedikit untuk melewatinya. Begitupun sebaliknya, jika hambatannya nilainya kecil, aliran elektron ini semakin banyak atau besar. Seperti diaplikasikan ke bentuk kalian lihat ini, mobil atau alat transportasi lain, di mana itu aliran arusnya. Sementara ini ada polisi tidur. Itu adalah sebagai hambatan, di mana semakin banyak polisi tidur atau hambatan semakin banyak, mana mobil ini melajunya pelan. Begitu sebaliknya. Terus, dengan adanya perbedaan atau pengelompokan yang tadi awal tadi, DC volt, AC volt, ohm, DC miliampere, maka pengukuran dengan 1 mm ini, maksud saya multimeter, hanya dapat mengukur satu nilai saja dalam waktu yang sama. Jadi pada saat kalian mengukur, nanti hasilnya kalian satu. Kalian mengukur apa? DC volt, entah AC volt, ohm, kekuat arus. Itu tergantung objek yang akan kalian ukur. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan, kalian tidak bisa mengukur secara bersamaan. Gitu. Terus berikutnya, apa arti nilai? Sekarang kita menginjak apa arti nilai di dalam selektor ini, terangan selektor ini terhadap pengukuran tersebut. Artinya bahwa kalian bisa lihat 250 ini, misal contoh, bisa dilihat di papan skala 250. Jadi, jika selektor ini diarahkan ke 250, maka yang kita lihat di papan skala yaitu kita berpatokan pada skala yang maksimalnya 250. Berarti kita melihatnya di 250, 200, 150, 150, dan 0. Begitu juga untuk 50. Jika selektor ini saya pindah ke 50 ini, maka yang dilihat yang di tengah ini 50 ini. Begitu juga yang ke 10. Jika selektor dipindah ke 10, maka yang dilihat paling atas ini 10, 8, dan seterusnya. Terus kemudian, nah ini kalian lihat 250, kalian bisa lihat dari 20, 50, 50, 50, kalian bisa dari tengah yang ke 10, yang 10 ini kalian bisa paling atas. Jadi skala nanti menunjukkan di mana tergantung selektornya. Kalau selektornya milih yang 50, berarti kalian bacanya dari
50. Begitu 10 dan 250. Nah, kemudian bagaimana jika nilai ini 2,5, 2,5, 1000, padahal di sini tidak ada. Maksimalnya hanya 10, 50, 250. Bagaimana caranya? Yaitu dengan itu kita bahas yang 1000 dulu. Bagaimana? Yaitu caranya bagaimana kita memanfaatkan dari skala maksimal ini dijadikan 1000. Bagaimana caranya? Yaitu kita memilih mana nilai yang paling mudah dijadikan 1000. Di sini kita yang paling mudah itu 10. Perlu berapakah 10 ini supaya jadi 1000? Angka 10 ini supaya jadi 1000 itu kita perlu dikalikan berapa? Dikalikan 100 ini untuk mendapatkan nilai 1000. Maka pada range maksimal yang 10 ini kalian bisa menggantikan 1000. Begitu dan untuk skala sebelumnya ini, nilai skala ini. Jika 8 berarti menjadi 800. Begitu seterusnya. Untuk 6 dikalikan 100 berarti menjadi 600. Jadi selektor nanti jika dipindah ke 1000, nilai 1000 ini yang berarti bahwa nilai maksimalnya adalah 1000 dan di sini tidak ada nilai maksimal 1000, di mana kita harus mengubah nilai maksimal dari ketiga ini atau salah satu yang mudah untuk ke 1000. Misal saya contoh ambil yang ke 10 karena nilainya yang mudah untuk dijadikan 1000. Maka diasumsikan bahwa 10 ini menjadi 1000 karena dikalikan 100 dan kemudian 8 menjadi 800. Jadi nanti kalau skala ini menunjukkan di angka 8 ini, sementara selektornya di posisi maksimal 1000, maka hasilnya berapa? 800 karena selektor maksimalnya berada di posisi 1000 gitu. Oke, semakin memperjelas, kita coba selanjutnya. Nah, tadi 1000, sekarang 2,5. Bagaimana caranya? Sama, angka maksimal ini pada papan skala ini, manakah yang lebih mudah dijadikan ke 2,5? Apakah 10, 50, atau 250? Tentu yang 250 mudah dijadikan ke 2,5. Dengan apa? Kalau tadi 1000 itu kali 100, kalau ini dibagi 100. Atau geser koma ke kiri berapa? 2 kali. Sama saja dibagi 100. 250 bagi 100 berapa? Tentunya 2,5. Nah, sementara kalau 200 ini, nilai 200 menjadi 0,2. 200 dibagi 100 jadi 0,2. Begitu dan seterusnya.
Kalau selektor ini di posisi 2,5, itu menunjukkan bahwa nilai ini adalah range maksimal selektor. Kalau ini range maksimalnya papan skala. Jadi sangat penting dan berhubungan. Kalau selektor ini ditunjukkan ke 250, kita tidak perlu menghitung ini. Karena di sini maksimalnya sudah tertera. Tinggal berapa skala menunjukkan. Semisal di sini menunjukkan di sini. Ya, hasilnya 200. Kalau selektornya ini ke posisi 250. Nah, kalau semisal ke 2,5, maka harus hitung dulu. Kalau selektor kita ke 2,5 dan jarum ini menunjukkan di angka ini, di posisi ini, hasilnya bukan 200, melainkan 0,2. Jadi itu bedanya 2,5 dan 250. Nah, ini contoh berikutnya. Kalau 0,5, maka nilai papan skala maksimalnya ini paling mudah mana? Tentunya yang 50 ini. Sama dibagi 100. 50 diubah ke 0,5 bagi 100. Tentunya menjadi 0,5 dan kemudian 40 dibagi 100 berapa? 0,4. Ya. Begitu seterusnya. Kalau 30 berarti 0,3, 20 0,2, 0,1, dan ini kalau di tengah-tengah berarti berapa? 0,05. Sama ya. Kalau posisi saklar ke 0,5, ya ini menunjukkan bahwa nilainya ini atas ini 0,5 menjadi 0,5 menjadi 0,4 dan seterusnya. Nah, kalau selektornya di posisi 50 ini, jadi kita tidak perlu menghitung ini karena di sini sudah ada bahwa nilai range selektor maksimalnya berada di 50, kita tinggal baca saja. Tetapi kalau 0,5 kita harus menghitung, kita harus mengubah ini, mengasumsikan bahwa 50 ini menjadi 0,5 dengan cara menghitung seperti ini. Oke, selanjutnya, nah kita akan beranjak mengenai petunjuk sebelum menggunakan multimeter. Ini petunjuk sebelum menggunakan multimeter. Jadi sebelum mengukur ya, ini penggunaan dulu. Apa yang hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan multimeter analog maupun digital. Yang satu, cek keadaan multimeter sebelum dan sesudah dipakai. Itu wajib. Dan kedua, keadaan tangan harus kering, tidak boleh basah. Selanjutnya, meletakkan multimeter di tempat yang aman, dalam artian ya tidak di pinggir meja. Agar apa? Agar tidak jatuh. Terus yang keempat, jika sudah selesai, tentunya kembalikan multimeter di tempat yang sudah sediakan. Nah, kalau multimeter nanti belum dicek, sudah rusak, tetapi kalian sudah pakai, itu kalian bisa saja mengganti. Dan kemudian apa? Bila kalau hilang, itu juga harus menggantinya. Maka hal-hal yang mendasar ini perlu kalian pahami betul. Tuh. Nah, kemudian pada saat pengukuran lain ini sudah mulai pengukuran. Hal apa yang harus diperhatikan sebelum mulai pengukuran? Kalau tadi sebelum menggunakan, sekarang sudah mulai menggunakan, sudah mengecek semua dan sekarang sudah siap untuk pengukuran.
yaitu satu, identifikasi mengenai objek yang diukur. Kalian mau ukur apa? Tegangan AC atau DC? Atau tidak tegangan, kalian pada saat akan mengukur hambatan atau kuat arus atau kontinuitas. Nah, kalian harus paham itu dulu. Kalau ternyata kalian pada saat ini mengukur AC dan posisi kalian salah, kalian memilih selektor ke DC, yang terjadi multimeter bisa rusak. Nah, ini dasar yang harus kalian pahami dulu. Dan yang kedua, pada pengukuran VDC ini, probe tidak boleh terbalik. Namun, tidak untuk pengukuran AC. Probe boleh terbalik. Dan yang ketiga, identifikasi mengenai batasan objek yang diukur. Jadi yang mengetahui apa yang diukur, kemudian batasannya. Maksudnya batasan itu apa? Biasanya di benda atau di komponen elektronika itu ada spesifikasi. Itu tegangan apa, AC atau DC. Terus kemudian tertera berapa spesifikasi mengenai besar tegangan ataukah hambatan, arus, dan lain-lain. Nah, jika mengenai batasan objek itu tidak tertera atau kalian masih ragu, nah arahkan ke saklar maksimal, yaitu ke 1000, baik AC maupun DC, ampere, ya, arahkan ke maksimal dulu. Supaya nanti kalau mengukur tegangan atau arus, kalian tidak tahu bahwa objek yang kalian ukur itu eh, nilainya berapa. Nah, kalian posisinya di sini selektor ke 5 ke 10, semisal 10. Nah, sementara sebenarnya yang kalian ukur itu lebih dari 10 volt, ternyata 50 volt. Apa yang terjadi? Rusak. Maka dari itu, arahkan selektor ke maksimal. Dilihat dulu, diidentifikasi pergerakan jarumnya bagaimana. Jika masih jauh atau cuma sedikit, kalian bisa menurunkan selektor ke batasan yang lebih rendah. Oke, mengenai aturan, mengenai pergeseran, mengenai pengukuran nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus mengenai pembacaan pengukuran. Nah, selanjutnya, kalibrasi multimeter. Tentunya yang harus kalibrasi adalah multimeter analog. Baik pengukuran tegangan, kuat arus, dan hambatan. Atau apa tujuannya? Agar hasil pengukurannya valid. Nah, coba kalian bisa lihat di sini gambar kiri ini pada saat mengukur tegangan AC maupun DC dan kuat arus. Diposisikan bahwa jarum ini benar-benar tepat di titik 0. Bagaimana caranya? Kalau misalkan jarum tidak benar di posisi 0 pada saat kalian mengukur, yaitu dengan memutar pointer ini. Dengan memutar ini dengan obeng, dan nanti dipaskan benar tepat 0. Itu untuk tegangan AC atau DC dan kuat arus.
Nah, untuk mengukur hambatan itu beda. Dia posisi nolnya di kanan. Dengan cara sama, dia memutar knob ini. Kalau AC, DC, tegangan AC dan DC, dan kuat arus, ya memutar pointer ini dengan obeng. Namun kalau mengukur hambatan resistan atau ohm ini menggunakan knob yang ini. Kuat arus, tegangan AC DC, posisi jarum nolnya di kiri. Sementara mengukur hambatan atau resistan atau ohm itu nolnya di kanan. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang belajar mengenai pembacaan saklar pemilih atau range selector ini ya. Kalian perhatikan gambar selektor di samping. Nah, ini menunjukkan ke arah apa? Menginformasikan apa aja? Terus berapa batas maksimal yang ditunjukkan pada selektor itu? Nah, kalian lihat posisi ini dia mengarah ke apa aja? Menginformasikan apa di sini? Yaitu selektor menunjukkan bahwa pada saat ini sedang melakukan pengukuran tegangan AC. Ini kan masih dalam satu kelompok AC dengan garis ini. Kemudian batas maksimal pada saklar pemilih atau range selector ini ditunjukkan 10, nilainya 10. Contoh selanjutnya supaya kalian bisa dapat paham. Nah, perhatikan gambar selektor sama ini. Arah ini menunjukkan informasi bahwa selektor tersebut menunjukkan pada saat ini sedang melakukan pengukuran apa dan berapa batas maksimal yang ditunjukkan pada selektor. Tentunya saklar pemilih ini menunjukkan di saat ini mengukur yaitu DC volt, tegangan DC ya. Dan kemudian batas maksimal ditunjukkan yaitu 10. Itu. Ini untuk pembacaan saklar pemilih. Kemudian ada contoh lagi. Nah, perhatikan gambar selektor di samping. Selektor ini menunjukkan pada saat ini sedang melakukan pengukuran apa. Kalian bisa lihat ini adalah AC volt dengan batas maksimal yang ditunjukkan adalah 50. Begitu seterusnya. Kalian bisa lihat mengenai kelompok dan mengenai batas maksimalnya, batas nilainya ini sebagai acuan pengukuran nanti. Terus berikutnya mengenai pembacaan untuk ampere sama ya, menunjukkan bahwa pada saat ini mengukurkan ampere dengan batas maksimal yang ditunjukkan adalah 0,25 ampere. Mudah ya. Terus selanjutnya, nah yang ini sedikit berbeda, melainkan konsepnya tetap sama. Pada saat pengukuran ini mengukur apa tuh? Pada saat ini yaitu melakukan hambatan. Nah, pengukuran hambatan ini tidak ada mengenai maksimal, nilai maksimal, melainkan
kali 1 kali 10 kali 1K ini menunjukkan angka pengali. Artinya, bahwa berapapun yang akan ditunjukkan jarum yang di papan skala itu dikalikan yang ditunjukkan ini. Pada saat ini, ia menunjukkan dikali 1. Berarti berapapun nanti skala penunjuknya itu bisa akan menunjukkan di angka 2. Jadi hasilnya pengukuran ya 2. Tetapi kalau misal nanti saklar pemilih ini berada dikali 10, berarti dikalikan 10 menjadi 20 ohm. Kalau saklar maksud saya jarum penunjuk di 2, kalau saklar pemilih menunjukkan ke kali 10, maka hasilnya dikalikan 10. 2 kali 10, jadi 20 ohm. 20 ohm. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan pengukuran. Ini gabungan. Tadi di mana kemarin, pertemuan pada kemarin itu sudah belajar mengenai pembacaan skala. Nah, sekarang ini kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menggunakan informasi atau membaca informasi yang ada di selektor pemilih ini. Kita dengan mempraktikkan bagaimana caranya. Nah, kita lihat dulu. Saklar pemilih menunjukkan pada gambar di atas sedang melakukan pengukuran apa? Yaitu tegangan AC. Kemudian range maksimal saklar pemilih menunjukkan berapa? Yaitu 50. Nah, kalian berarti bisa lihat kalau AC volt yang menunjukkan AC volt 50 ini range maksimalnya. Berarti kalian bisa lihat di tengah ini 50. Iya toh, maksimalnya 50. Jadi kita lihatnya di 50. Kemudian hasil pengukurannya berapa? Nah, ini kita sudah bisa membaca nilai pengukuran, hasil pengukuran. Kalau kemarin kita masih membaca skala saja, belum pengukuran. Kalau sekarang, ini benar hasil pengukurannya. Nah, kalau ini mudah ya. Ini menunjukkan di angka-angka. Berapa ini hasil pengukurannya jika saklar ini berada di 50 AC volt, berarti kita lihat di barisan 50 ini berada di 40, berarti hasil pengukurannya ya 40. Tentunya AC volt atau VAC. Gitu. Dan kemudian kalau misal kita eh, belum bisa atau masih kesusahan, kita bisa bedah pakai perhitungan kemarin itu. Gimana? Nah, kita bisa menggunakan rumus mana mencari nilai garis dulu. Dan nilai atas. Nah, nilai atas ini bisa ditentukan tidak hanya dari kemarin, contohnya itu hanya 10 garis. Nah, ini bisa saya ambil dari nilai atas, saya ambilnya dari 50 dan nilai bawah 30. Range-nya kan panjang. Ini bisa juga tinggal berapa jaraknya. Nah, itu tergantung jaraknya. 20 per 20. Hasilnya berarti berapa? 1. 1 ya. Tuh, nilainya 1. Kemudian
Berapakah nilai skalanya? Nilai skalanya menggunakan rumus ini. Nilai bawah 30 ditambahkan perkalian antara jarak antara nilai bawah ke jarum penunjuk ini berapa? Di sini jaraknya 10 dikalikan berapa nilai 1 garis 1 itu nilainya 40. Nilai skala di sini 40. Dan kemudian di sini ada tambahan mengenai rumus menentukan hasil pengukuran, yaitu dengan demikian. NP adalah nilai pengukuran, NS adalah nilai skala, SM ini adalah nilai apa? Nilai maksimal yang ada di papan skala. Kalau SP nilai maksimal yang ada di saklar pemilih. SP saklar pemilih. Mana kita bisa masukkan nilai NS adalah 40 ya, 40 SM saklar maksimal berada di papan yaitu 50 dikalikan SP saklar pemilih 50, di mana hasilnya yaitu 40 VAC. Nah, NP dan NS ini sama ya. Dalam kasus ini sama. Nanti saya akan tunjukkan beberapa kasus yang berbeda. Nah, ini sudah ketemu nilai pengukurannya. Gitu. Terus kemudian contoh berikutnya. Nah, ini. Coba kalian perhatikan. Saklar pemilih menunjukkan pada gambar di atas sedang melakukan apa. Pada saat ini kita akan melakukan apa ini? Pengukuran apa? Kalian bisa lihat. Yaitu pengukuran tentunya kalian bisa lihat ini masih kelompok apa? Menunjukkan kelompok apa? Yaitu DC. Kemudian range saklar pemilih ini menunjukkan ke posisi berapa? Yaitu 10. Di sini berarti kan. Yang akan kita baca 10, 8, 6, 4, 2, 0. Nah, hasil pengukuran di atas bernilai berapa? Kalau yang tadi kan agak mudah. Ini mudah karena sudah benar menunjukkan di angkanya. Kalau di sini kan dia berada di tengah-tengah, tidak menunjukkan angka. Kita harus mencari berapa skalanya di sini kan. Tetapi pertemuan kemarin kan kita juga sudah belajar. Tentunya di sini sudah bisa untuk menghitung itu. Berapakah nilainya? Mari kita cari bersama-sama. Hasilnya yaitu 9,4 nilainya. Terus dari mana kita bisa cek dengan rumus mana saya memilih atasnya adalah 10, bawah 8. Kita cari hasilkan 0,2, kalian bisa cek. Kemudian NS kita masukkan nilai bawahnya berapa tadi, 8 tambah perkalian antara jarak dari nilai bawah 8 ke jarum penunjuk ini berapa garis. Jika kita hitung adalah 7 jarak di sini. Sini ke sini adalah 7. Nilai 1 garis di maksimal 10 ini berapa? Kita pelajari yaitu 0,2. Maka hasilnya 9,4. Ini baru nilai skala. Namun identifikasi mengenai ini sudah sama ya. Nah, ini baru nilai skala. Belum nilai pengukurannya berapa? Masukkan rumusnya nilai pengukuran tadi.
Nilai pengukurannya adalah nilai skalanya itu berapa? 9,4. Skala maksimalnya berapa? Di sini 10. Skala pemilih 10. Di mana 9,4 per 10 kali 10 adalah, bisa kita hitung jadi 9,4. Sama ya. Nah, ini kebetulan kasusnya sama nilai NS dan nilai pengukuran. Nanti saya tunjukkan kasus yang berbeda dan kita bisa kenali apa yang membedakan, apa yang menyamakan. Dengan hal itu kalian bisa nanti mempercepat, tidak perlu menghitung, kalian langsung melihat, menebak, sudah bisa mengetahui pengukuran. Ya, kasus berikutnya itu sama. Cakar pemilih menunjukkan pada gambar di atas sedang melakukan pengukuran arus arus ya ini arus DC. Terus range maksimal saklar pemilih menunjukkan di 0,25. Nah ini kan tentu kalian harus menghitungnya terlebih dahulu ya. 0,25 ini bagaimana dari informasi skala maksimal pada papan ini supaya menjadi 0,25. Berapa hasil pengukuran di atas? Yaitu 0,2. Nah, kita cari. Kita masukkan nilai atas, nilai bawah, dan jaraknya. Nah, sementara jarak saya memilih, nah ini bisa juga. Saya memilih nilai atasnya di sini. Saya tahu di sini nilai atasnya itu tengah antara 200 dan 250, yaitu berapa? 225. Dan nilai bawahnya tengah dari 150, antara 150 dan 200, yaitu 175. Ini bisa juga, tergantung kalian, kemudahan kalian bagaimana. Dan berapakah jaraknya di sini sampai di sini, yaitu 10. Jadi nilai garisnya adalah 5. Kemudian berapa NS-nya? Itu dimasukin saja, di mana NB-nya 175, jumlah antara nilai jarak ini, NB ke NS ini berapa ini? Jaraknya ini, itu 5, dikalikan nilai garis 5, tentunya 200. Nah, 200 ini hasilnya kan berbeda. Nah, rumus ini digunakan untuk apabila kalian bisa lihat, jika nilai maksimalnya tidak ada di sini, contoh 0,25, 25, 2,5 ini, 1000, di sini kan tidak ada, maka ini sangat penting, ini sangat berlaku ini. Kalau kasus sebelumnya ini kan NS di sini sama, NS NP ini sama hasilnya, tetapi untuk nilai ini, nilai yang tidak ada di sini, skala maksimalnya kita harus cari dulu. Kita menggunakan rumus ini. Itu. Kalau kalian sudah lancar, tidak perlu menghitung ini, kalian bisa langsung dapatkan dari awal yang sudah saya jelaskan tadi. Berapa jika 250 ini saya jadikan 0,25 dibagi berapa? Dibagi 100. Nah, nilai pengukuran kita langsung bisa kita cari karena kebetulan ini enak.
menunjukkan di 200. Tinggal kalau ini 0,25 nilai maksimalnya, ini di sini menjadi 0,25, di sini berapa? Tinggal 200 bagi 100 dan ketemu 0,2. Itu kalau kita tidak pakai rumus, kalau kita sudah lancar. Harapannya ke depan nanti itu kalian tidak perlu ngitung lagi, kalian lihat langsung ketemu, lihat langsung ketemu, begitu. Oke, selanjutnya ini ada pengukuran mengenai berbeda dari yang tadi ya. Saat ini apa? Skor pemilih menunjukkan pada gambar di atas sudah melakukan pengukuran hambatan. Ya, kalian lihat ini masuk ke hambatan. Range maksimal, ini salah ya, bukan range maksimal, tapi ini kalau hambatan tidak pakai maksimal, itu pengali. Pengalinya berapa? Di sini. Ini salah, yaitu kali 1. Terus hasil pengukuran di atas menilai mudah ya. Berapa? Tentunya 20. Tinggal 20 dikali 1. Udah ketemu. Dari mana? Nah, kita bisa lihat. Karena dia langsung menunjukkan 20, kita tidak perlu mencari ini. Kalau ingin membuktikan, silakan dicari sendiri untuk belajar kalian. Nah, untuk di sini NPR ini nilai pengukuran resistansi. Rumusnya NS ini nilai skalanya 20 dikali saklar pemilih. Nah, saklar pemilih di sini ada beberapa. Dikali 1, kali 10, kali 1K atau 1000. Nah, sementara di sini menunjukkan kali 1. Berarti NS ini nilai skalanya dikalikan 1. 20 ohm. Kalau saklar ini menunjukkan dikali 10, maka hasilnya berapa? Menjadi 200. Begitu seterusnya. Mudah ya untuk pengukuran hambatan. Ya, sekarang kita menginjak mengenai pengukuran kontinuitas atau bisa disebut juga ini adalah pengetesan, bukan pengukuran. Nah, tes kontinuitas adalah pengecekan sebuah sirkuit listrik tentunya untuk melihat apakah arus listrik mengalir seperti contoh jalur tembaga, sebuah kabel, sekring atau fuse, dan lain-lain. Nah, tes kontinuitas ini harus dilakukan pada saat rangkaian harus mati. Nah, kalau nanti masih dalam keadaan hidup, nanti bisa merusak multimeter. Nah, cara mengetesnya dengan menggunakan milih selektor pada bus atau buzzer ini, atau alarm ini. Dan hambatan. Hambatan tadi ada apa? Kali 1, kali 10, dan kali 1K atau 1000. Ini contohnya. Ini kita mengetesan pada kabel ya. Mengecek bahwa kabel ini putus atau tidak. Nah, kita arahkan ke hambatan, terserah. Mau pas, kali 1, kali 10, kali 1K. Nah, kalau buzzer ini tadi ada semacam alarm bunyi. Nah, kalau kabel ini terputus, maka dia tidak bunyi. Kalau kabel ini tersambung, maka dia bunyi. Nah, kalau kalian pilih kali 1, kali 10, kali 1K, nah, ini bebas. Tandanya atau sinyalnya itu adalah pergerakan jarum ini.
Nah, pada saat ini, kasus ini, kalian bisa lihat probe 1 di kabel warna kuning, yang hitam di warna hijau. Secara nalar kita, dia tidak terhubung, maka jarum ini tidak bergerak, dia tetap. Nah, ini menandakan bahwa kabel ini putus atau tidak ada hubungannya, karena kan ini kuning sama hijau. Nah, kalau pakai buzzer ini nanti ada alarmnya, ada bunyi, menandakan kalau bunyi itu bersambung, kalau tidak itu terputus. Dan ini kalau misal tes kontinuitas terhubung, kalian bisa lihat ini probe merah di warna kuning, probe hitam di warna kuning juga. Nah, secara logika ini adalah nyambung ya, nyambung, maka jarum bergerak. Nah, ini menandakan bahwa kabel ini terhubung atau komponen ini masih bagus. Gitu. Ya. Kemudian kita menginjak pengukuran dengan multimeter digital. Ini lebih mudah kalau digital. Yang perlu kalian pahami yaitu mengenai simbolnya dulu. Kalian lihat ya, di sini tidak ada angka maksimal dan seterusnya, dan kemudian kalian tinggal baca saja angka digitnya, tidak perlu menghitung. Dan kemudian ada juga di sini ada jenis multimeter digital masih menggunakan angka-angka maksimal kayak di analog. Tapi secara prinsip ini lebih sederhana untuk penggunaannya. Tuh, yang kalian perlu pahami adalah simbolnya mengenai pada saat pengukuran, yaitu AC simbolnya ini sinus, DC gelombang kotak ini. Arus pun juga sama. Kalau arus sinus seperti ini, arus DC semacam ini. Dan kemudian simbol resistansi atau hambatan itu omega ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini AC, tegangan AC. Atasnya di sini tegangan DC. Nah, kalau milivolt ini adalah arus. Arus apa? Ini ada simbolnya ini, yaitu arus DC. Kemudian sebelahnya ohm atau hambatan. Dan di sini adalah, nah ini ada dua. Ini arus ya. Kalau di sini miliampere berarti itu ini mohon maaf ini adalah milivolt ya, bukan arus. Ini adalah tegangan, tegangan semuanya, tegangan AC, tegangan DC, tegangan satuannya milivolt. Kemudian ini ohm dan selanjutnya ini adalah ampere ya. Ini arus DC dan di atasnya arus AC. Nah, ini ada arus juga, satuannya miliampere, ini DC, dan atasnya warna kuning ini adalah AC. Jadi nanti di dalam digital ini bisa di switch, diganti modenya, mau DC atau AC, itu bisa diganti. Jadi semacam itu. Nah, ini kita langsung ke contohnya saja. Nah, pada pengukuran dengan multimeter digital ini tidak perlu kalibrasi ya tentunya. Keunggulan dari multimeter digital kita langsung pakai saja. Nah, pada kasus ini, saklar pengukur menunjukkan pada gambar di atas sedang melakukan pengukuran apa? Nah, kita lihat. Saklar ini menunjukkan ke tegangan DC. Terus kemudian nilai skala yang ditunjukkan yaitu ini 100,0 volt. Hasil pengukuran di atas adalah 100 volt DC. Nah, di dalam
Contoh ini, kasus ini, rank masalah pemilih menunjukkan ini tidak ada ya. Makanya saya ini coret. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa multimeter digital ada jenis lain yang masih menggunakan range maksimal di sini. Pada kasus ini tidak ada, makanya saya harus berikutnya contoh lagi. Nah, semisal saklar ini saya turunkan di sini, apa yang dilakukan pada saat itu ukuran apa? Yaitu AC. Dan hasil pengukurannya adalah 220,1 volt AC. Udah ya, untuk multimeter digital agak udah memang tinggal baca saja. Nah, di sini untuk nilai apa? Nah, misal saklar ini saya pindah ke sini, maka saklar pemilih menunjukkan apa? Pada saat ini melakukan pengukuran tempat arus atau arus. Nah, sementara hasil pengukurannya bernilai 2,14 mili ampere. Ini DC. Oke, ini menutup. Oke, sampai juga penghujung. Nah, di sini kita sudah mempelajari hari ini ya, kita mempelajari mengenai metode membaca pengukuran besaran listrik menggunakan multimeter analog dan digital. Terus kemudian kita uh, belajar mengenai besaran listrik, yaitu ada apa aja besaran listrik, yaitu tegangan, PAC maupun WDC, kuat arus, dan tahanan. Dan yang terakhir, kita sudah melakukan tes kontinuitas dengan menggunakan multimeter analog. Digital sama saja, pada prinsipnya sama dengan analog. Nah, kemudian ini tugas dan gambar kerja pada pertemuan yang kedua ini. Yang perlu pahami yaitu mengerjakan soal membaca nilai pengukuran. Pada hari ini kita sudah mempelajari soal mengenai pembacaan nilai pengukuran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembacaan skala ya. Sekarang pembacaan nilai pengukuran. Jadi sudah mengukur. Jadi kalian hari ini terdapat soal lagi untuk mengerjakan beberapa soal ya. Terus kemudian formatnya sudah saya berikan dan saya kirim. Silakan dipelajari. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Itu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya belajar hari ini. Mungkin jika nanti ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Yang kurang jelas, langsung ditanyakan. Silakan aktif. Entah kapanpun itu silakan coba bertanya. Sampai kalian juga bisa, karena ini sebagai dasar kalian sebagai anak teknik mekatronika ya, sebagai pegangan Anda sekalian. Oke, terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Amin.